وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال. Masih kita berbicara tentang sunnah-sunnah yang dilakukan ketika berwudu. Sampailah kepada pembahasan al-thalithu yang ketiga. As-sunanu allati fi athna'i ghuslil yadaini. Sunnah-sunnah yang dilakukan di pertengahan membasuh kedua tangan. Ketika kita membasuh kedua tangan kita, apa saja sunnah-sunnah yang mesti kita lakukan? Kalau membasuh kedua tangan itu adalah salah satu daripada rukun wudu. Membasuh daripada kedua tangan sampai kedua siku. Akan tetapi sunnah-sunnah yang di dalamnya apa saja? Ada banyak sunnah-sunnah yang di dalamnya yang dilakukan ketika membasuh kedua tangan. Yang pertama, ayyabtadi'a minal kaffaini. Dia memulai membasuh dari kedua telapak tangan. Dimulai membasuh dari kedua telapak tangan. Itu idza kana yasubbul ma' ala nafsihi. Itu kalau dia membasuh anggota daripada badannya dia dengan air ala nafsihi, dengan sendirinya. Atau kalau membasuh dirinya sendiri tanpa bantuan daripada yang lainnya. Menciduk misalnya. Nah, ini ketika membasuh daripada kedua tangannya, memulai dari kedua telapak tangan, dari bawah terus ke atas. Wa idza sabba alaihi ghairu, apabila menuangkan kepadanya orang lain. Wa misluhu as-sunbur, termasuk yang dikatakan orang lain as-sunbur, yaitu keran-keran itu. Termasuk dengan bantuan namanya itu. Fayabtadi bil mirfaq. Hadza inda rabbi. Maka sunnahnya memulainya dari kedua siku. Kalau misalnya ada orang yang menuangkan kita, maka sunnahnya kita memulainya dari siku. Atau semisalnya as-sunbur, yaitu keran yang biasa kita baca, yang kita pakai. Maka sunnahnya memulainya menurut Al-Imam Ramli dari sikunya. Wa amma inda Ibnu Hajarin famutlaqan yubda bil asabi fil yadaini war rijlain. Nah, di sini ada perselisihan pendapat. Kalau menurut Al-Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami, tetap sunnah secara mutlak memulai dia membasuhnya dari kedua telapak tangan. Artinya mutlak, baik dia menuang dengan sendiri maupun bantuan yang lainnya. Mutlak, kata Al-Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami, memulai dari kedua telapak tangan. Cuma kalau pendapat Imam Ramli, Muhammad Ramli mengatakan kalau menuangnya sendiri memulai dari telapak tangan. Tapi kalau bantuan yang lainnya seperti bantuan orang lain yang menuangkan, semisalnya as-sunbur yaitu keran, maka dia memulai dari sikunya dia. Ala kulli hal ikhtilaful a'immah rahmah. Jadi boleh saja tuh kita menggunakan pendapat Al-Imam Ramli atau menggunakan pendapat Al-Imam Ibnu Hajar. Ini dua-duanya ulama Syafi'iyah. Dan dikatakan oleh para ulama, Al-Imam Muhammad Ramli dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sepadan dia. Dan hidupnya sezaman memang. Sehingga seorang syair mengatakan, Muhammad Ramli yukafi Ibnu Hajar fakhtar bainahuma bila khalal. Antara Al-Imam Muhammad Ramli dan Imam Ibn Hajar sepadan dikatakan. Sekupu, sepadan, setara. Maka pilih salah satu dari keduanya, enggak apa-apa.
Ini yang pertama sunnahnya. Jadi memulai dari kedua telapak tangan. Kalau menurut Al-Imam Ibnu Hajar mutlak. Baik dia menuang sendiri atau dituangkan orang lain. Kalau menurut Al-Imam Muhammad Ramli, kalau menuang sendiri sunnahnya memulai dari telapak tangan. Tapi kalau dituangkan sama orang lain, semisalnya keran, maka memulainya dari sikunya dia. Wa yaqulu inda ghuslil yumna, dan dia membaca doa ketika membasuh tangan yang kanan. Nah, sunnah mendahulukan tangan yang kanan terlebih dahulu. Sebanyak 3 kali sudah dibasuh, baru tangan yang sebelah kiri. Apa doa yang dibaca ketika membasuh tangan yang sebelah kanan? Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitabku dengan tangan kananku. Wa adkhilni al-jannata bighairi hisab, dan masukkanlah aku ke dalam surga tanpa dihisab. Doa luar biasa tuh. Mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kitabku dengan tangan kananku, dan masukkanlah aku ke dalam surga tanpa dengan hisab. Karena hisab berat ini. Wa yaqulu inda ghuslil yusra, dan dia membaca doa ketika membasuh tangan yang kiri. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali au min wara'i dhahri. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an tu'tiyani kitabi, engkau memberikan kepadaku kitabku. Yang dimaksud dengan kitab ini adalah amal-amal ibadah kita. Kalau menerimanya dengan tangan kanan, alamat baik. Tapi kalau menerimanya dengan tangan kiri, au min wara'i dhahri, atau dari belakang punggungku, itu alamat daripada cilaka. Jadi mohon ketika kita membasuh tangan kita yang sebelah kiri, mohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, antu'tiyani, engkau memberikan kitabku dengan tangan kiriku atau dari belakang punggungku, au wara dhahri. Jadi mohon dari sekarang tuh. Mohon dari sekarang ketika basuh tangan kita, boleh dah pakai bahasa yang kita paham, yang semakna doa. Karena Allah Maha mengetahui daripada permintaan seorang hambanya. Gak hafal doanya misalnya, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, ketika membasuh tangan yang sebelah kanan, minta engkau berikan kitabku, amal-amalku dengan tangan kananku, dan masukkan aku ke dalam surga tanpa dihisab. Ketika membasuh tangan yang sebelah kiri, mohon, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari engkau memberikan kitabku dengan tangan kiriku atau dari belakang. Nah, ini boleh dah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui niat daripada hambanya. Enggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Karena bukan dalam salat ini, enggak apa-apa kita baca dulu. Kemudian yang kedua sunnahnya at-tayammun, mendahulukan yang sebelah kanan. Jangan dibalik. Kalau dibalik makruh tuh. Orang basuh kiri dulu baru kanan, makruh hukumnya. Mukhalafatus sunan, bertentangan dengan sunnah. Fayaghsilul yumna summal yusra, dia basuh tangan yang sebelah kanan, kemudian tangan yang sebelah kiri. Sempurna yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Dalam riwayat dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun fi sya'nihi kulli. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan yang kanan dari segala urusannya. Karena berkah tuh. Yang baik-baik dahulukan yang kanan. Memberi pakai tangan kanan, mengambil pakai tangan kanan. Masuk masjid pakai kaki kanan, yang buruk-buruk sebaliknya ada tuh.
Dari tempat yang utama ke tempat yang biasa, keluar masjid kaki kiri dan lain sebagainya, itu min sunnani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang anggapannya kayaknya sepele itu. Tapi kalau kita praktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sir sunnahnya luar biasa. Para sahabat Nabi Muhammad, mereka sangat perhatian dengan sunnah Rasulullah meskipun yang kecil kayak begitu. Bahkan pernah diceritakan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Sayyidina Umar. Itu ulamanya sahabat. Setelah sahabat-sahabat yang besar meninggal, beliau tampil. Dan orang yang sangat kuat dalam menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, suatu ketika beliau terburu-buru masuk ke dalam masjid Nabi. Itu sudah meninggalnya Nabi udah. Masuk masjid Nabi, sudah sampai tengah-tengah, teringat dia. Tadi saya masuk masjid kaki kanan apa kaki kiri itu? Enggak yakin kaki kiri, cuma ragu doang dia. Kaki kanan apa kaki kiri? Dia bilang, ada apa? Tergesa-gesa sampai meninggalkan sunnah Nabi Muhammad. Dia balik lagi, mundur, keluar dari masjid, keluar lagi, memulainya masuk dengan kaki yang sebelah kanan, bil yakin. Padahal tadi di pertengahan masuk yang pertama ragu aja tuh, bukan yakin kaki kiri. Kalau kita kan masa bodoh aja. Sir sunnah begitu. Bahkan diceritakan, saking kuatnya menghidupkan sunnah Nabi, seorang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, suatu ketika beliau sedang mengendarai berkendaraan kuda dengan para sahabat yang lain. Bertepatan melewati satu gang di kota Madinah. Beliau tiba-tiba merundukkan kepalanya. Ini sahabat yang lain menyaksikan, ini ada apa ini? Gak ada halangan, gak ada sesuatu. Ditegur sama sahabat yang lain, wahai Abdullah bin Umar, apa yang kamu lakukan? Merunduk seperti itu, dibilang. Padahal gak ada sesuatu yang menghalangi engkau. Maka sahabat Abdullah bin Umar menjawab, iya, dibilang, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percis pernah lewat di gang yang sama ini, dibilang. Cuma dulu waktu Nabi lewat, ada ranting pohon yang menghalangi jalannya Nabi. Nabi lagi berkendaraan tuh. Ada ranting pohon yang menghalangi jalannya, maka Nabi merundukkan kepala biar nggak terkena daripada halangan rintangan pohon. Di zaman sahabat Abdullah bin Umar itu rintangan pohon udah nggak ada. Udah nggak ada. Tetap ketika beliau melewati gang tersebut merundukkan kepala. Ittiba'an bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti sunnah Nabi. Itu sunnah yang udah hilang tuh begitu. Tapi tetap mutamassik, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah, nih yang pelajaran kita bahas, alhamdulillah, ini sunnah-sunnahnya ini. Sunnah-sunnahnya nih. Al-mutamassik bi sunnati 'inda fasadi ummati lahu ajru syahid. Kata Rasulullah, orang yang berpegang teguh kepada sunnahku ketika keadaan umatku rusak, baginya mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Sekarang gimana keadaan tuh? Tapi tetap alhamdulillah kita pelajari sedikit demi sedikit sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa insyaallah kita termasuk orang yang berusaha untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, sunnahnya ad-dalku, menggosok. Jadi ketika kita membasuh tangan kita, digosok-gosok tuh. Jangan diguyur aja, sunnahnya digosok. Bahkan dalam pendapat mazhab Imam Malik, hukumnya wajib digosok. Orang yang berwudu wajib menggosok. Dalam mazhab Malik dijadikan sebagai syaratnya wudu. Kalau kita ini hanya
sunnah. Nah, biar kita wudu kita sesuai dengan seluruh pendapat para ulama, ya kita gosok, dan sunnah itu hukumnya. Yang keempat sunnahnya at-takhlil lil asabi, menyela-nyelakan jari-jari. At-takhlil menyela-nyelakan lil asabi, kepada jari-jari, bi ayyi kaifiyatin, dengan cara apa saja. Yang penting di sela-selain, mau begini boleh, mau begini boleh. Begini boleh yang biasa, begini boleh. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan jangan begini. Gini aja. Kenapa? Biar yufarriq, membedakan bainal ibadah wal 'adah. Agar membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kalau biasa kan begini tuh kadang-kadang orang ya. Jarang orang kebiasaan megang begini, ada yang begini. Jarang ya. Banyak kan begini. Nah, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, maka dianjurkan seperti ini. Tapi kalau ente menyela-nyelakan dengan begini pun mendapatkan pahala sunnah. Bi ayyi kaifiyatin, dengan cara apa saja. Wal afdal bit tashbik, yang paling afdal bit tashbik. Apa tashbik? Wa huwa adalah wad'u ihdahuma 'alal ukhra, meletakkan salah satu dari kedua tangan 'alal ukhra, di atas yang lainnya. Begini jadi. Tangan yang satu diletakkan di atas tangan yang satunya. Ini cara yang paling afdal. Kita gak basuh kedua tangan kita begini deh, menyelam-nyalakannya. Begini gimana? Tetap dapat pahala sunnah, tapi yang paling afdal seperti ini. Nah, tujuannya apa? Ada pendapat yang mengatakan untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kemudian yang kelima, sunnah ketika membasuh tangan italatu tahjil ila nisfil adud, memanjangkan basuhan tangan ila nisfil adud, sampai setengah pergelangan tangan. Sampai sini tuh. Wal akmalu, yang paling afdal, ilal katif, sampai daripada bahunya, pangkalnya sini, itu yang paling afdal. Tapi segini pun cukup dikatakan untuk mendapatkan pahala sunnah. Yang paling afdal sampai sini. Kalau bisa kesempatan sampai sini, nggak khawatir basah bajunya misalnya, sampai sini udah. Karena cahayanya biar panjangan, sebagaimana hadis yang 2 minggu kita bahas. Nabi SAW bersabda, ummati yud'auna yaumal qiyamah gurran muhajjalin min atharil wudu. Kata Rasulullah, umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat gurran muhajjalin, gurran dalam keadaan menyalah-nyalah, bersinar mukanya, tangannya bersinar menyalah dengan cahaya, kakinya juga penuh dengan cahaya. Di antara Nabi mengenalkan umatnya begitu tuh, min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu yang mereka lakukan. Jadi wudu kita di dunia ini yang kita lakukan nanti di akhirat berbekasnya menjadi cahaya di situ. Makanya Rasulullah mengatakan, faman istata'a ayyutila gurratahu falyaf'al. Siapa orang yang bisa untuk memanjangkan cahayanya, hendaknya dia melakukan. Kata Rasulullah, siapa orang yang bisa memanjangkan cahayanya, arti dipanjangkan, dilebihkan lagi sunnahnya sampai sini tadi itu, maka cahayanya lebih panjang, lebih banyak. Kalau sekedar yang wajib aja segini udah, kan sayang. Nanti berbeda-beda tuh orang yang perhatian dengan sunnah, ya tentu cahayanya lebih banyak di situ. Jadi sunnah italatut tahjil. Yang keenam, sunnah ketika membasuh kedua tangan tahrikul khatim, menggerakkan cincin. Yang pakai cincin, alladzi yasilul ma tahtahu, yang sampai air tahtahu, di bawah cincinnya. Ente pakai cincin, ente enggak gerak-gerakan, air pun bakal sampai masuk ke dalam bawahnya. Ketika itu sunnah tetap
gerahkan, digoyang-goyangin. Fa idza lam yasil, apabila tidak sampai air kepada bawah cincin itu, fayajibu tahrikuhu, maka wajib menggerak-gerakannya. Ada orang cincinnya udah ketat banget dah. Dari muda sampai tua belum buka-buka. Susah. Kan ketat banget tuh ya. Ada yang begitu kan kadang-kadang tuh. Kalau diguyur aja air yang ke bawahnya nggak masuk. Kalau sampai demikian, maka hukum menggerak-gerakannya menjadi wajib, biar dia yakin yang di bawah cincinnya itu masuk terkena air, terbasuh. Tapi kalau yang longgar, yang kalau dia nggak gerakan pun masuk air ke dalamnya, itu hanya sunnah saja menggerak-gerakan. Tapi kalau misalnya yang tidak sampai air karena saking ketatnya, maka hukumnya wajib untuk menggerak-gerakannya. Untuk perempuan kita yang pakai cincin tuh, ya, laki juga begitu. Kalau ketat banget, sekiranya diguyur aja air nggak masuk, nah ini wajib digerak-gerakin, biar yakin bahwasanya yang bawahnya terbasuh. Yang ketujuh sunnahnya al-mualah, bersambungan. Baina guslil wajhi wal yadain, antara membasuh wajah dan kedua tangannya. Jadi habis basuh muka langsung basuh tangan, bersambungan, jangan dipisah. Ini basuh mukanya di rumah, basuh tangan kita di masjid aja dah. Boleh gak begitu? Basuh mukanya di rumah, basuh tangannya di masjid. Bagaimana hukumnya? Boleh gak? Ulama mengatakan kalau dia tidak memutus niat wudunya, maka hukumnya boleh, tapi makruh. Tapi kalau dia memutus daripada niat wudu, misalnya begini, baru basuh muka, ada nggak jadi dah, membatalkan niat wudunya, mengatakan nggak jadi dah, udah nanti aja wudunya. Nah, dengan niat begitu namanya membatalkan niat wudunya tuh. Ke masjid dia wudu, hukumnya wajib mengulang basuh dari awal lagi. Tapi kalau dia tidak niat memutus, habis basuh muka, ntar tangan terusin di masjid dah, ini nggak apa-apa hukumnya. Hukumnya nggak apa? Nggak boleh nanti dia meneruskan daripada membasuh tangannya. Tapi makruh kalau nggak ada udzur, karena sunnahnya al-muala secara bersambungan. Arti bersambungan nggak dipisah. Sekaligus langsung habis basuh muka langsung basuh tangan. Yang kedelapan sunnahnya at-taslis fi ma madha. 3. Membasuh tangan yang kanan 3 kali, membasuh tangan yang kiri juga 3 kali. Fi ma madha, yang telah lalu. Ya. Sunnah itu. Innallaha witrun yuhibbul witra. Bilangan ganjil taslis dalam berwudu 3. Ya. Kapan itu dianggap basuhan yang kedua? Perhatikan ini. Kapan dianggap basuhan yang kedua? Apabila basuhan yang pertama telah sempurna. Sempurna. Contohnya begini. Misalnya ente wudu pakai gayung misalnya. Baru sekali gayung basuhan belum sempurna. Ada bagian yang wajib belum terbasuh misalnya. Nah, basuhan yang setelahnya masih dikatakan basuhan yang pertama. Jadi kapan dikatakan basuhan yang kedua? Setelah sempurna basuhan yang pertama. Ini misalnya basuh muka. Pas basuhan yang pertama enggak semuanya kena yang wajib. Ada bagian misalnya yang wajib belum kebasuh. Kadang-kadang begitu kan? Ada bagian yang wajib, sebagian belum terbasuh. Kemudian dibasuh lagi sama inti. Itu masih basuhan yang pertama. Baru disunahkan kedua dan ketiga. Jadi kapan dikatakan basuhan yang kedua? Apabila telah sempurna basuhan yang pertama.